Selamat sore, saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi hari ini untuk kita ngobrol lebih lanjut, nyambung minggu lalu kita ngobrol tentang komunitas. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan lebih banyak lagi membahas tentang komunitas. Di Cangkruan Rohani tentu saja seruput kopi sambil berbagi. Nah, tapi kopinya hari ini nggak ada ya karena warungnya tutup. Jadi tadi diketok-ketok kok nggak dibukai warungnya, jadi nggak ada kopi. Tetapi meskipun nggak ada kopi, tetapi kita tetap bisa saling berbagi, betul? Alasan ya, ya bilang aja nggak ada dana buat beli kopi. Oke, hari ini kita akan lebih banyak ngobrol bersama dengan Ibu Wena Malino dan Ibu Dwinda. Dinda aja, nggak pakai ibu. Masih muda lah ya? Masih muda ya, dengan Kak Dinda. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas komunitas seperti tema yang ada di minggu ini, yaitu jangan anggap enteng komunitas. Karena ternyata ada kuasa di balik komunitas itu. Nah, kuasa seperti apa yang nanti kita akan bahas selama ya beberapa waktu ke depan. Kuasa seperti apa sih? Kalau secara garis besar dulu, gambaran umumnya kuasa apa sih? Siapa dulu nih? Gimana dulu? Ya, kuasa ya saya sukanya kita ngambil dari ayat ya mesti, karena filosofinya hidup manusia ada di sini. 1 Korintus 13 salah, berapa itu? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi kuasanya ada di situ. Kuasanya ada pada yang dinamakan saling mempengaruhi. Itu kalau saya melihatnya begitu, itu tidak tergantung jabatan, posisi, status apa. Pokoknya ada dua orang yang berbeda mulai berhubungan apa, di situ pasti sudah ada hawa saling mempengaruhi baik ke arah positif atau negatif gitu nih. Itu sudah hukum alam, istilahnya ciptaan Tuhan memang seperti itu. Kita itu sudah dilengkapi lengkapi dengan kuasa untuk saling mempengaruhi. Harapannya Tuhan mesti mempengaruhi ke arah yang baik. Cuma karena dosa ya jadi mempengaruhi banyak yang jelek juga. Tapi intinya kuasanya itu ada untuk saling mempengaruhi dan saling mengubahkan. Betul. Kalau dari menyambung dari apa yang disampaikan Cici tadi, berarti bahwa memang komunitas itu punya kuasa. Tapi kuasa kemudian dalam artian membawa perubahan ke arah yang positif atau ke negatif. Nah, itu tergantung komunitasnya dan tergantung bagaimana kitanya. Ya, kalau aku sendiri juga melihat komunitas itu sebenarnya penting banget ya. Soalnya komunitas itu tempat saling membangun, kita bisa tahu pendapat orang lain, itu bisa jadi masukan buat diri kita sendiri, buat mengembangkan diri. Tapi kalau misalnya ada orang yang salah memberikan masukan, itu bisa juga mempengaruhi kita ke arah yang buruk jadinya. Iya, Amsal itu banyak ngomong soal itu. Siapa yang berteman dengan pemarah akan menjadi pemarah, kayak seperti itulah kata-kata persisnya. Lupa. Ya betul, aku punya anak komsal ya di Magelang. Oh, itu luar biasa, maksudnya alimnya itu ngelebihin pendeta, maksudnya rajinnya luar biasa, doa ndak pernah bolong. Intinya apa ya, sudah rohaninya tingkat dewa lah. Cuma satu titik dia gabung dengan satu komunitas. Ya sebenarnya bukan dalam artian komunitas yang memang ada kelompok secara terstruktur tuh enggak. Tapi ada satu pergaulan di situ, dia suka gabung di situ, suka ngobrol di situ, dan mereka itu suka omongan yang kotor. Nah, si anak ini yang kalau ngomong itu bicaranya ayat terus, tiba-tiba dalam sekejap itu, tidak dalam hitungan waktu yang lama, tetapi tiba-tiba waktu kumpul-kumpul dengan kami, ada kata-kata yang mungkin ya bisa mengagetkan. Jadi tiba-tiba hewan, binatang, tapi diperhaluskan. Kalau bahasa anak muda kan ada bahasa hewan, tapi kemudian dihaluskan. Tapi sebenarnya itu tetap bahasa makian dan
enggak pas lah untuk diucapkan. Itu dalam hitungan yang waktu yang sangat singkat, dan itu diucapkan tanpa sadar. Maksudnya apa ya? Spontan. Iya. Jadi Refleks. tidak dia berencana untuk ngomong seperti itu, tapi ketika kita kumpul-kumpul dalam suasana komsel itu, dalam suasana komsel, dan ada sesuatu yang seperti mengusik dia. Jadi kemudian memunculkan bahasa itu tiba-tiba waktu kita ngobrol-ngobrol, omongan rohani tiba-tiba langsung tet. Tit. Tuh. Iya, ternyata usut punya usut di situ. Ya kalau aku sendiri juga dulu kebetulan ini kan soal apa namanya, tadi kan yang terpengaruh kan omongannya ya. Ya aku jujur dulu juga kayak gitu sih waktu kumpul sama teman-teman baru di luar kota gitu kan. Jadi kayak aku bener-bener kaget banget kan sama keadaan di sana, dan tanpa kerasa tuh ternyata aku kebawa loh sama mereka. Apalagi kayak misalnya kayak di kosan itu kan termasuk komunitas juga ya, karena aku setiap hari berkumpul sama mereka. Itu secara nggak langsung tuh cara ngomongku, apa yang dulu aku anggap kasar jadi udah gak kasar lagi. Ya menurutku tuh dampaknya besar banget gitu kalau kita nggak bisa menyikapi dengan baik. Ya, maka dari seperti yang minggu lalu sempat pernah tak singgung sedikit tentang Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, ternyata punya kuasa. Jadi mereka yang duduk dalam kumpulan pencemooh, mereka yang mereka berjalan di jalan orang berdosa, mereka yang ikut menurut nasihat orang fasik, kemudian dibandingkan dengan ayat berikutnya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Meskipun itu tidak bicara soal komunitas secara spesifik ya, tetapi kalau diperbandingkan dengan ayat sebelumnya yang kemudian itu bicara soal komunitas, maka orang-orang atau komunitas yang isinya itu ngomongin Taurat Tuhan, ngomongin firman Tuhan, itu pun juga berkuasa, dan dampaknya itu besar loh. Dia jadi seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air, dan buahnya itu luar biasa. Jadi komunitas yang baik atau buruk, setuju ya, berarti sama-sama punya kuasanya. Ya, jadi makanya minggu lalu judulnya nyinggung ke memilih komunitas ya, sedikit di bagian terakhir. Makanya tugasnya masing-masing orang, saya rasa salah satunya adalah ya milih komunitasmu sendiri, karena tahu bahwa kok ada kuasanya untuk mempengaruhi secara negatif atau positif. Jadi pilihlah, karena memilih komunitas tertentu berarti membuka diri terhadap pengaruhnya dia. Jadi kita seperti bahasanya menaklukkan diri di bawah pengaruh itu. Jadi pilihlah kepada siapa kita menaklukkan diri gitu loh. Jadi kalau kita menaklukkan diri sama komunitas yang suka Tuhan, suka firman Tuhan, ya kita berarti menaklukkan diri untuk diubah, dipengaruhi, dan ya terus dibaharui, maksudnya dipengaruhi oleh hal itu. Kita istilahnya apa itu, saya lupa. Siapa yang kau beri otoritas untuk mempengaruhi dirimu, itu dia. Jadi penting sekali, karena membuka diri untuk dipengaruhi sesuatu berarti kita memberi otoritas sama mereka untuk mempengaruhi kita. Jadi yang pertama jelas kita harus milih Yesus, bergaul dengan Yesus, itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar gitu loh. Bergaul dengan Yesus berarti memberi diri dipengaruhi oleh Yesus, berarti tunduk di bawah otoritasnya dia, karena aku mengizinkan kamu yang mempengaruhi hidupku gitu loh. Jadi gitu. Terus kedua, berkomunitas dengan orang-orang yang punya jiwa hati yang sama untuk dipengaruhi oleh Yesus dan firman-Nya gitu. Ya, ini banyak pengalaman ya. Di Magelang juga komunitas kami, ya namanya ini hal simpel sekali. Namanya anak-anak muda atau ya kalangan orang tua pun juga seperti itu. Kemana-mana itu bagi kebanyakan orang itu cuma jaraknya berapa meter gitu, tidak perlu pakai helm lah kalau naik motor. Itu di Magelang pun juga seperti itu. Tapi namanya peraturan lalu lintas, tidak ada peraturan. Kalau cuma beli kopi ke warung tidak usah pakai helm kalau di jalan raya aja, tidak ada aturan seperti itu. Dan kami berusaha untuk namanya taat sama pemerintah, itu kan sebuah aturan pemerintah yang toh itu peraturan itu ada bukan sekedar untuk
memaksa kita Helm. merepotkan kita, tidak, tapi memang ada manfaat baik buat kita, dan itu kita coba bawa karena nama Komsel kami suratan terbuka. Jadi ya dalam hal berlalu lintas pun supaya orang bisa melihat gitu loh, gaya hidup kami itu bisa dilihat. Nah awalnya tuh ya sulit, tapi perubahannya dimulai dari seperti ini. Misalkan kami lagi mau sama-sama pulang, satu orang tidak bawa helm, saya pribadi saya memulai untuk saya rela pulang ke rumah dulu, ngambil helm, saya balik lagi ke gedung gereja untuk Dian. Ya awalnya mereka merasa kok repot-repot banget. Terus kalau kami lagi jalan berdua, saya lagi di jalan, terus tiba-tiba mereka datang, kawan ayo tak antar pulang, aduh nggak pakai helm, nggak apa-apa, nggak mau. Terus mereka ya karena mereka tahu saya segitunya nggak mau, betul-betul nggak mau, ya kita jalan bersama-sama berdua, dia naik motor, aku jalan kaki itu. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan itu sudah terbudaya sehingga kemanapun kami pergi, kami selalu bawa helm 2. Jadi supaya artinya nggak jadi sandungan buat orang lain, tapi diri kami sendiri juga merasa ya nggak terusik karena dipaksa oleh orang lain tanpa helm. Ya memang nggak langsung berubah, tetapi ternyata dari setiap ya tadi yang Cece sampaikan, saling, ada kata saling itu memang pengaruhnya luar biasa hanya karena helm. Kita penuh dengan kata saling di komunitas, penuh sekali suratan Paulus itu. Dan tapi bagus, selamat pembangun budaya baru. Angel Di sini harus itu. Aku tidak segitunya. Ya komunitas itu kalau aku sendiri, karena aku masih baru-baru ini keluar dari masa-masa perkuliahan, kumpul-kumpul sama anak-anak yang muda, anak-anak remaja juga, mereka itu butuh banget memang tempat komunitas selain keluarga mereka tuh itu salah satu kebutuhan yang sadar nggak sadar tuh mereka tuh perlu banget gitu. Jadi juga ya perlu waspada juga milih komunitas, apalagi kalau banyak juga anak-anak remaja yang udah mau kuliah atau sekolah di luar kota. Komunitas tetap penting, tapi mereka juga harus pilih-pilih teman-teman yang ada di komunitas itu kira-kira baik atau enggak. Soalnya aku sendiri juga ngerasain perubahannya itu emang pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Entah itu secara baik atau enggak, itu pelan-pelan. Nanti kelihatan bangetnya itu biasanya kalau udah pulang ke rumah, ketemu orang tua, itu kelihatan banget kok berubah ya, kok ada yang berubah ya, entah itu baik atau buruk. Dan itu pasti sedikit banyak aku dengar dari cerita teman-temanku ataupun aku sendiri, itu ternyata dari komunitas yang sebelumnya aku ikutin gitu loh. Ternyata tuh pengaruhnya sampai gini banget ya. Aku juga ngerasa sampai kayak sedikit kecanduan sama komunitas itu. Jadi kayak hampir lepas kendali gitu. Jadi menurutku ya itu komunitas benar-benar punya kuasa dan kuasa itu yang kita yang ngasih. Kan kita yang membuka diri buat mereka, akhirnya mereka yang secara nggak langsung tuh yang mempengaruhi kita, terus kita ya terpengaruh. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak waktu firman Tuhan bilang ya itu kayak duduk di kumpulan pencemooh, kita kayak jadi orang yang kayak gitu, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik tuh bener-bener gini ya ternyata ya, aku bener-bener ngerasain itu. Ini satu ayat lagi, Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya. Ini yang tadi saya sempat singgung. Ya. Okay. Kamu dulu dah. Soalnya aku mau beralih topik. Menarik seperti yang disampaikan tadi. Kalau contoh di Alkitab itu Daniel, waktu mereka ada di pembuangan, itu artinya itu tawaran untuk tergabung dalam komunitas itu kan makin terbuka lebar. Tetapi luar biasanya itu Daniel tetap masih menjaga komunitas itu dengan teman-temannya. Daniel 2 ayat 17. Waktu Daniel diminta untuk menafsirkan mimpi raja, ayat 17 ini kemudian muncul. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya. Tapi memberitahukan itu bukan sekedar hanya curhat. Ini yang penting. Jadi dalam komunitas rohani, dalam komunitas Kristen, komunitas kita sebagai tubuh Kristus itu bukan hanya sekedar curhat selesai.
Tapi ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, ini menarik sekali. Mereka ada di pembuangan. Mungkin ada yang menyaksikan ini, mereka adalah teman-teman remaja yang sebentar lagi mungkin mau sekolah di luar kota. Ya, mereka ada di dunia yang baru, tapi jangan sampai lupakan betul-betul komunitas yang bisa membuat mereka bertumbuh. Meskipun mereka akan masuk ke dalam komunitas yang baru sesuai dengan lingkungan mereka di sana, tetapi jangan lupakan komunitas, atau bahkan juga di sana cari komunitas yang bisa buat untuk bertumbuh. Ini contoh komunitas sekuler yang maksudnya gini, kita tujuan buat saya kita berkomunitas itu kepinginnya bisa berdampak buat sekitar. Maksudnya selain kita di dalam komunitas itu sendiri saling mempengaruhi, tapi komunitas itu sendiri diharapkan bisa memberi dampak untuk sekitar. Memang mau tidak mau seperti tadi saya sudah singgung ya, di itu manusia itu pasti sadar atau tidak sadar pasti akan saling mempengaruhi. Komunitas itu ada di masyarakat itu mesti ada efeknya, walaupun tidak secara jelas kelihatan atau apa, pasti ada. Kayak misalnya komunitas geng preman apa, itu kan mesti ada dampaknya untuk kota itu. Tapi nah, ini saya pernah ketemu komunitas sekuler yang saya diberkati. Waktu itu berlibur di Kali Baru, terus main rafting arung jeram dengan keluarganya Yoyo Yayam. Terus di situ saya tanya-tanya sama si masnya yang guide-nya itu. Nah, dia bilang kami di sini komunitas komunitas arung jeram. Dan ya mereka tadinya yang saya suka, yang saya diberkati, mereka bilang ya syukur alhamdulillah Mbak, Bu gitu. Kami tuh bisa ngajain anak-anak muda yang nganggur-nganggur nggak tahu ngapa-ngapain, yang plonga-plongo yang gitu-gitu tuh tergabung di sini. Terus kami tuh juga saya agak lupa detailnya, pokoknya sampai bisa kumpul uang dari hasil kerjaannya itu kumpul uang untuk disumbang ke kayak orang-orang lansia yang tunawisma gitu. Itu sampai bisa begitu. Itu komunitas sekuler yang orang-orang nggak kenal Yesus. Tapi mereka punya beban itu dan mereka laksanakan, mereka wujudkan, dan hasilnya positif sekali. Jadi saya pikir betapa Tuhan itu rindu gitu ya, bahwa kita itu berdampak seperti itu gitu loh, terutama dalam hal keselamatan jiwa-jiwa tentu saja. Dan bukan hanya Yesus itu rindu begitu, dia itu sudah tanam di dalam kita kuasa untuk itu kan, untuk berdampak. Cuma kita yang nggak tahu, nggak sadar bahwa kuasa kita sebesar itu untuk mengubahkan atmosfer rohani suatu kota. Dan kalau tahu toh nggak berani mungkin untuk melatih itu, atau nggak tahu caranya dan macam-macam. Tapi kita kepinginnya, saya pribadi kepinginnya kita ini membentuk komunitas ini untuk saling mempengaruhi dan saling menggenjot ya, untuk ayo lakukan kita ini tujuan Yesus menciptakan komunitas gereja atau jemaat itu kan untuk itu gitu loh ya. Ayo penuhi fungsi kita di dalam masyarakat ini, kepinginnya sih begitu ya. Idealnya begitu, tapi memang pada faktanya kebanyakan orang memilih ada di komunitas-komunitas yang sekuler itu sekedar hanya untuk menyalurkan hobi ya, meskipun tidak salah, tapi jangan lupa tujuan itu. Nah, itu yang harus digarisbawahi, karena pada faktanya kalau kemudian kita hanya sekedar ikut hanya sekedar memuaskan hobi dan sebagainya, kalau kita tidak punya prinsip-prinsip itu, maka kita yang akan ikut mereka. Bukan kita yang mempengaruhi, tapi justru kita yang dipengaruhi, meskipun hal-hal sepele. Karena seperti kalau kita jalan, kita harusnya lurus, tapi kita miring 1 derajat aja. Tapi 1 derajat kalau diteruskan, ini akan membentuk. Sebenarnya kalau di satu titik ketemu nanti di tujuannya, ini sudah ada di jauh gitu loh, jauh dari apa yang jadi tujuan itu kalau diteruskan itu. Tapi setuju enggak sih kalau kemudian kuasa komunitas yang mentransformasi, membawa perubahan itu juga muncul karena ada penerimaan, ada keterbukaan, ada persatuan, ada kekeluargaan di dalam komunitas itu? Kalau aku pribadi sih setuju ya Kak, soalnya
Sebetulnya Suaranya boleh dipesan dikit, ini angin-anginnya kok Oh iya, kayaknya membuat kita ngantuk nih. iya, kalau keterbukaan tuh pasti, karena sebetulnya itu kita tuh perlu kebanyakan orang tuh ingin dirinya itu diterima, penerimaan untuk seseorang sebetulnya penting, walaupun dia rasanya sepertinya ada orang-orang yang alah enggak, aku sendiri bisa kok, aku nggak perlu orang lain, nggak perlu kalian gitu kan. Tapi sebetulnya ketika ada seseorang yang bisa menyentuh hatinya, terus menerima dia padanya, sebetulnya dia di situ tuh kayak bisa lega banget. Ya aku sendiri juga pernah ngerasa gitu, kayak ada nggak apa-apa, aku kemana-mana sendiri juga nggak perlu teman atau apa. Aku dulu sempat kayak kuliah, ya udahlah kuliah penting fokus sama kuliah, nggak usah ikut kegiatan yang macam-macam gitu, kayak nggak usah terlalu bersosialisasi sama teman-teman gitu. Tapi ternyata waktu aku mau membuka diri pada sesuatu, ternyata rasanya gini ya, ternyata aku benar butuh ya gitu loh, artinya butuh orang lain, yaitu butuh komunitas itu sendiri. Dan kalau misalnya aku nggak nerima, ya mereka yang mau masuk itu ya nggak bisa gitu loh. Jadi makanya penerimaan, keterbukaan kita terhadap sesuatu, yaitu kayak kita punya rumah, kita tuan rumahnya, kalau ada tamu dan kita nggak kebuka pintu, ya nggak mungkin masuk tamu itu gitu. Ya itu sama kayak berlaku sama kayak komunitas atau itu orang-orang di sekitar kita, mereka nggak mungkin masuk ke kita kalau misalnya kalau misalnya kita sendiri yang nggak ngebuka hati kita, nggak ngebuka diri. Nah ini maksudnya masuk ke yang tadi saya bilang mau alih topik, maksudnya kalau kita kepingin kuasanya itu makin nyata gitu loh, mempengaruhi kita, ini yang baik-baik. Nah ini kalau bisa di poin-poin, kira-kira apa saja sih poin-poin besarnya lah untuk membuat hal itu terjadi dan lebih dirasakan gitu loh. Kalau kuasa yang mempengaruhi, kuasa yang mengubah kan itu. Misalnya nomor 1 mungkin penerimaan itu ya, penerimaan baik dari sisi yang pribadi yang masuk ke komunitas ini dan juga dari sisi komunitas itu yang mau menerima orang ini apa adanya, itu penting tak rasa ya, salah satu unsur pertama dan mendasar Ya. penerimaan saling lagi. Meskipun tidak mudah ya, artinya apalagi kalau yang perlu diterima itulah sesuatu yang mungkin tidak sepaham, tidak sejalan, Beda banget atau tingkat perbedaannya itu ekstrim sekali. Maksudnya kita komunitas orang-orang yang mungkin alim-alim, terus kemudian kedatangan orang-orang yang dalam tanda kutip memang dosanya itu kelas kakap misalkan, itu tidak gampang. Kami pun juga, saya pribadi sering sekali ngalami seperti itu. Artinya komunitas yang sebenarnya kita tuh baik-baik saja. Jadi maksud dalam artian orang-orangnya nggak pernah macam-macam, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan satu orang, kemudian di komunitas lain ada orang lain lagi, itu masuk, tapi betul-betul perbandingan dengan anak-anak yang sudah ada di dalam komunitas itu Ekstrim, jauh ya. banget loh. Nah, jadi kenapa seringkali orang sulit menerima ya, karena memang perbedaan yang terlalu jauh itu. Tetapi justru kemudian apakah kita mau membuka diri untuk ya paling enggak gini loh, kita buka dulu, karena kalau nggak dibuka kita nggak bisa kenal orang itu, nggak bisa kenal penyakitnya apa. Kayak dokter kan, kalau dokter nggak buka pintu, cuma pasiennya disuruh di luar, ya nggak akan tahu pasien itu sakit apa. Cuma ditanyai dari dalam, woi kamu sakit apa, ya nggak tahu, harus dibuka dulu, izinkan masuk, bahkan pun harus ditanya dulu. Ya sama seperti itu dalam komunitas. Ya artinya berarti dari situ kalau bicara tentang kuasa dari sebuah komunitas, termasuk berarti kuasa untuk menyembuhkan kan. Kalau komunitas ini dianggap dokter, dan memang kalau kita mewakili Yesus itu dokter kan, Yesus itu dokter jiwa, jadi kita juga harus punya itu sebenarnya. Siapa yang datang ke kita, datang ke Yesus, dari sakit, dari orang gila, yang jadi orang jahat, ya harusnya jadi makin sembuh gitu loh. Ya tapi itu memang perlu pertama menerima dulu, dan setuju bahwa itu tidak gampang, karena orang pasti cenderung naturalnya menerima yang mirip-mirip sama dirinya gitu kan. Nah, untuk menerima seperti Yesus itu memang harus terus butuh hati Yesus bertambah-tambah di dalam. Dan menerima itu butuh ketekunan. Itu yang sangat-sangat saya rasakan. Apalagi orang yang sudah dosanya itu seperti sebuah kecanduan. Satu waktu
kami punya satu kesepakatan ya dalam satu komunitas. Ini kami isinya laki-laki semua, mendengarkan dengan pikiran yang kudus ya Bapak Saudara. Kebanyakan laki-laki punya satu dosa. Nah, waktu kami itu dalam satu komunitas itu kami sepakat bahwa kalau ada satu yang mau jatuh dalam dosa, dia harus hubungi teman-teman yang lain. Meskipun yang pertama dia jelas artinya dia berhubungan secara pribadi sama Tuhan. Nah, tapi seringkali itu pun kita butuh teman untuk betul-betul support, untuk dukung, untuk kontrol satu sama lain, itu butuh sekali. Nah, seringkali itu awal-awal mungkin kita semangat ya. Ada orang telepon karena jatuh dalam dosa, semangat telepon. Wah, berarti saya dianggap nih, dihargai loh. Pertama dia telepon, wah saya jatuh dalam dosa nih, tolong doakan ya gini. Tapi kalau dalam satu hari itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali dia nelpon, itu oke lah. Lagi. 1 minggu enggak apa-apa lah. Itu 1 bulan itu seperti itu terus, dan kayaknya ini orang kok enggak bertobat sih. Tapi ya itu penerimaan kita, dan itu Tuhan uji ketekunan saya itu luar biasa. Sampai satu titik betul-betul dari keterbukaan demi keterbukaan itu, sampai dia itu betul-betul bisa sembuh. Dia enggak alami peristiwa yang kemudian sakit atau apa yang membuat kemudian dia aku insyaf, itu enggak. Tapi ya dari keterbukaan demi keterbukaan itu akhirnya dia menemukan dari keterbukaan itu dia nemu satu hal yang baru lagi, dan seperti sebuah pesan itu tersusun dan terangkai sehingga satu titik dia ngerti bahwa oke, Tuhan, aku ngerti bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Jadi maksudnya gini, waktu dia cerita, Kak, aku mau jatuh dalam dosa, saya enggak khotbah panjang lebar, tapi ya cukup apa yang ada dalam hati saya, mungkin hanya satu pesan, 2 kata, 3 kata, saya tutup dalam doa, selesai. Tapi ternyata tanpa sadar besoknya lagi ada pesan yang disampaikan lagi, itu satu rangkaian pesan. Akhirnya dia ngerti sendiri bahwa oke, saya harus hidup dalam anugerah Tuhan, saya harus berhenti dari semua itu. Sampai dia nemu satu ayat bahwa dia selama ini ternyata sudah menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah. Nah, itu yang titik balik untuk dia berubah. Jadi butuh ketekunan gitu menerima orang lain. Iya, kalau aku sendiri sih kan keluarga itu juga komunitas ya. Kalau buat aku sendiri juga yang sering dan berlambat buat sering yang sering bukan diuji ya, yaitu komunitas keluarga gitu kan. Aku punya tetangga yang jauh dari Tuhan, ya maksudnya bukan benar-benar bukan anak Tuhan, cuma keluarga kami sendiri gitu. Dan ya itu karena keterbukaan tadi, jadi saya ingat ada sebuah keluarga yang kebetulan tetangga sebelah rumah pas, terus mereka sering sekali bertengkar, mereka sering sekali ada masalah, sampai teriak-teriak, sampai lempar segala macam barang atau apapun itu. Dan keluarga lainnya di sekitar mereka itu nggak ada yang berani datang atau menanyakan bagaimana, entah kenapa mereka kok tidak mau datang. Itu mungkin karena mereka takut terlalu mengganggu privasinya si keluarga yang bertengkar itu. Tapi saya bersyukur karena keluarga saya, ayo kita ke sana gitu. Pokoknya apapun yang terjadi kita ke sana dulu gitu. Entah mereka nanti mau menerima atau enggak gitu. Dan ya itu karena keluarga kami mau membuka diri dan mau ikut campur tangan dalam masalah yang keluarga lain miliki. Dan sampai akhirnya ya kami jadi keluarga yang cukup dekat gitu. Kalau ada apa-apa ya biasanya cerita ke rumah gitu. Dan ibu selalu juga mau mendengarkan kalau istrinya ibu dari keluarga itu datang atau bapaknya itu datang. Nah itu keluarga itu sampai bilang ya nggak apa-apa gitu kan. Ada waktu itu mereka ada tengkar besar, terus anaknya itu bilang sama ayahnya gitu, kalau dia tuh malu karena keluarga kami datang ke tempat mereka gitu. Dia bilang dia malu gitu. Terus ayahnya datang, terus ayahnya tuh bilang karena itu, lo nggak apa-apa, berarti masih ada yang peduli sama keluarga kita. Nah itu aku ngerasa kayak ternyata hal yang cuma kayak gitu ya, mungkin dari orang lain tuh mikirnya itu cuma hal yang kecil gitu, ternyata itu benar-benar memberkati mereka ya gitu. Ternyata itu benar-benar jadi hal yang besar ya buat mereka ya. Makanya aku benar-benar ngerasa keluarga ini ya komunitas
yang namanya keluarga ini ya bener-bener dipakai sama Tuhan gitu. Tuhan pengen keluarga-keluarga ini memberikan dampak yang dampak yang positif buat lingkungan sekitar mereka. Jadi jangan cuma ada gitu, jangan cuma ada di suatu lingkungan gitu, jadi tapi ada dan terasa di lingkungan, terasa positif ya. Tapi nyambung soal keluarga ya, kalau berhubungan dengan penerimaan ya, jadi komunitas itu juga bisa dikatakan keluarga semuanya. Dan terus kemudian ada keterbukaan di sana, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang yakut banyak Ibu Wene kemarin minggu, nggak ada kepura-puraan ya. Itu bisa dirasakan dalam sebuah komunitas ya, meskipun tidak gampang ya, artinya mengakui dosa. Mengaku dosa bukan sekedar misalnya dalam artian mengumbar-umbar, enggak, tapi artian mengaku dosa itu ya karena ya ini keluhan, ini penyakit saya, tolong obati saya. Itu enggak mudah, tapi kalau sampai kita ada di satu titik itu luar biasa sekali. Tapi di sisi lain, selain penerimaan, apa sih maksudnya komunitas ini kemudian kenapa bisa punya kuasa untuk mentransformasi selain ada penerimaan tadi? Dari aku pemimpin penggeraknya itu, dan bukan hanya pemimpin, cuma yang pertama mengawali biasanya pemimpin itu ngasih contoh. Itu sudah, maksudnya hidupnya seperti apa, hidupnya terus menerus diubah menurut firman Tuhan. Ini kalau memang komunitasnya komunitas yang di lingkup jemaat ya, yang tujuannya memang kepingin belajar firman Tuhan. Karena komselnya Oni tadi itu namanya surat terbuka. Nah, setiap pribadi kan surat terbuka gitu. Dan hari ini Tuhan tulis apa di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Terus kita masing-masing itu bekerja sama dengan Tuhan sampai menjadikan itu darah daging gitu ya. Dan itulah yang terbaca dan oleh anak buah kita, oleh lingkungan. Dan kalau komunitas ya pemimpinnya gitu, dan itulah yang akan nulari itu. Jadi kuasanya juga penerimaan tadi ya. Terus ini jadi contoh teladan yang mungkin diawali pemimpin tapi terus ke semuanya. Kalau pemimpinnya tok ya berarti itu gagal juga gitu loh. Nanti itu sampai nular, bahwa karena Yesus itu jelas menular gitu loh. Kalau Yesus menular ya yang lain akan terpengaruh. Dan komunitas tuh makin kuat berjalan dalam keserupaan dengan Yesus, dan itulah kuasa menyembuhkannya di situ gitu. Kuasa untuk mengubah dan berdampak. Contoh sih kalau saya yang kalau mau anak buahnya belajar, kita belajar terbuka mengakui dosa ya, dimulai dari diri sendiri kayak gitu kan, contoh-contohnya seperti itu. Berarti ada teladan dari pemimpin atau ya siapapun yang ada di situ ya. Ya bisa balik lagi ke saling mempengaruhi. Ya saling meneladani juga. Tapi terutama ya itu mungkin pertama penggeraknya lah ya. Jadi itu mungkin titik beratnya lebih besar di situ. Indah. Aku ya setuju sih sama itu, pemimpin juga bener-bener pengaruhnya tuh besar banget gitu. Soalnya pemimpin kan dianggap wah gitu loh, kayak panutan, contoh gitu loh. Gitu ya, itu sih nggak ada tambahannya, itu aja. Ya. Kalau saya sih pemuritan. Pada akhirnya amanat agung Yesus terakhir itu pun jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridkunya kan ku besar dong, bukan muridku. Ya. Nah, seringkali yang kita seringnya terjebak itu juga seperti itu. Pemimpin itu menjadikan mereka murid, tapi tanpa sadar itu muridku kecil. Jadi kebergantungannya itu bukan ke Tuhan. Jadi ada apa-apa itu pasti yang dipikiran pertama kali itu pemimpinnya. Orang itu gitu. Jadi bukan Tuhannya. Meskipun ya kalau namanya awal-awal memang masih ada kecenderungan untuk kak, om, tante. Tapi lama-kelamaan harus kebergantungannya itu lewat Tuhan. Meskipun kemudian Tuhan mendelegasikan siapapun itu, salah satunya pemimpin itu. Dan pemuritan itu luar biasa bagi saya. Membuat terus kemudian orang itu bisa bertumbuh dari hari ke hari, dan pemuritan itu tidak instan. Sama seperti seorang guru yang mengajar itu idealnya itu tidak cuma 1 kali 2 kali.
bimbel itu pun meskipun yang artinya tidak ada formal seperti di sekolah pun itu juga punya waktu yang bertahap dan tidak bisa, dan harus sekali lagi kembali lagi butuh ketekunan untuk memuridkan sampai yang dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Ini penting. Saya merasakan sekali ya bedanya antara komunitas yang betul-betul di dalamnya itu ngomongin Tuhan dengan yang enggak. Yang enggak itu ya sekedar kalau saya punya masalah tuh ya paling sabar ya, yang kuat ya. Sudah itu dua kata yang selalu muncul, sabar dan kuat. Makanya seringkali saya berontak. Wes ngerti aku nek dikon sabar mbek kuat. Tetapi ketika itu dalam komunitasnya Tuhan, itu betul-betul kita dibawa ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yang maksudnya dalam artian berdosa. Misalkan kita cerita tentang dosa. Ya kalau orang lain yang ngomong, ya wes jangan diulang lagi. Tapi kalau dalam komunitasnya Tuhan betul-betul kita dibawa pengertian tentang anugerah, tentang kasih karunia. Jadi makin lama kita makin dimuridkan, makin ngerti, bukan sekedar teori ya, bukan sekedar pengetahuan tentang Alkitab, tetapi betul-betul kita bisa sampai ke satu titik ngalami. Nah bedanya juga antara komunitas dengan sekedar pendalaman Alkitab. Ya pendalaman Alkitab itu jebret atau apa ya? Pendalaman Alkitab ya intinya yang pertemuannya satu arah lah. Itu dikasih pengetahuan jebret ini firman Tuhan kayak gini. Tetapi kalau komunitas itu betul-betul sampai kepada aplikasinya, itu kita saling tukar pikiran tahap demi tahap, itu dituntun. Itu pada ketekunan sekali. Seperti halnya kami punya komunitas yang isinya tuh kelompok singer worship leader. Itu selama 1 tahun itu kami betul-betul ngomongin soal penyembahan, dan lewat 1 tahun itu betul-betul anak-anak itu sudah jadi seorang penyembah. Bukan penyembah yang dalam artian kemudian terikat dengan satu tatanan cara, enggak, tapi betul-betul mereka menjadi seorang penyembah, dan itu mereka merasakan sih, dan itu hidup di dalam setiap keseharian mereka. Ya, di dalam komunitas itu juga kalau komunitas yang baik, yang sehat, itu sampai kadang itu kayak menghilangkan batas itu usia. Jadi kayak meskipun usianya jauh sekali gitu. Aku pernah ikut komunitas dan itu jauh sekali usianya gitu ya. Itu kalau ibuku biasanya sama nenek-nenek biasanya kalau misalnya lagi gabung-gabung. Aku sama oma. Itu ketika kalau komunitas yang baik itu bahkan yang lebih tua dari kita, yang usianya jauh di atas kita, itu mereka ada hati untuk menerima gitu loh. Dan di situ justru malah kita saling membangun gitu. Jadi bukannya terus kita yang muda terus sok-sok mengajari yang tua, enggak, tapi waktu ada keterbukaan, walaupun itu ada rentang usia yang cukup jauh, ternyata mereka juga belajar loh dari kita. Ya bener ayat firman Tuhan yang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu loh. Karena ya sebenarnya usia itu tidak menghalangi kuasa Tuhan gitu loh. Dan itu bener-bener hidup gitu loh firman Tuhan itu, dan ternyata kita yang muda-muda ini bisa jadi contoh juga ya buat yang usianya jauh di atas kita gitu. Makanya komunitas tuh penting banget, soalnya di situ kayak kita mau curhat itu nggak cuma sekedar curhat aja kata kawan nih, tapi setelah curhat itu apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita ngasih ya solusi atau apalah gitu. Jadi ada pertumbuhan gitu. Aku sendiri sama teman-temanku juga punya semenjak pelayanan masa tenang ini, kita tim admin itu jadi 1 minggu sekali tuh punya kegiatan rutin buat telepon itu kita cerita, sharing-sharing, kita baca firman Tuhan juga sebentar gitu. Di situ kita yang walaupun jauh kita terdekat, dan itu aku ngerasa juga berdampak buat aku belajar tentang mereka, aku belajar tentang sudut pandang mereka, tentang pelayanan tuh gimana, juga keseharian mereka kalau ada masalah. Jadi kita tetap saling membangun walaupun kita jauh, dan itu menurutku tuh jadi kayak gini ya komunitas yang benar-benar bisa merubahku ke arah yang baik gitu. Dan kita sedang berlomba dengan dunia sedang berusaha untuk memuridkan sebanyak-banyaknya orang. Nah, kita harus artinya lebih dulu untuk memuridkan mereka, karena ngeri sekali maksudnya dengan segala macam teknologi, dengan apa yang ada di dalamnya, isi internet itu seperti apa tuh, mereka sedang berusaha untuk memuridkan
orang-orang hari-hari ini kita harus berlomba dengan dunia ini untuk memuridkan mereka. Nah, komunitas yang kecil adalah kan keluarga. Jadi ya seringkali orang tua itu juga punya peran yang penting untuk memuridkan anaknya. Makanya di Ulangan itu bilang bahwa ajarkan ulang-ulang. Duduk diajarkan, berdiri diajarkan, waktu jalan diajarkan. Jadi ya pemuritan itu dampaknya itu luar biasa. Terutama paling penting juga di keluarga masing-masing. Ya, pemuritan itu memang ya itu luas juga Mbak. Dan menurut saya tadi dihubungkan dengan keteladanan itu salah satu unsur dalam pemuritan juga. Pokoknya itu saya memandangnya seperti itu. Jadi Yesus itu datang, dia itu mau memuridkan orang-orang untuk menjadi anak-anak Allah atau warga kerajaan Allah gitu ya. Dan dia mulai dari dirinya sendiri, dia jadi contoh, dia kumpulin murid-murid, dia berkomunitas dengan murid-muridnya culun-culun, nggak sebanding sama sekali, ya pokoknya menangnya sendiri, suka rebutan jabatan, kepingin siapa yang nantinya duduk di sebelah kanan kiri Yesus, pokoknya kacau lah itu kayaknya. Dan Yesus itu meneladankan semuanya, ada ketekunan yang tadi sudah disebut, terus pengampunan, penerimaan, ya itu sudah semuanya gitu. Dan dari situlah penularan itu terjadi gitu kan, penularan karakter sampai keciprat paling gongnya itu ya waktu Roh Kudus turun. Itu berarti maksudnya mereka nangkep rohnya Yesus gitu loh. Rohnya itu, jadi selama ini Yesus tuh gitu, bisa rendah hati, bisa sabar, bisa selalu mengampuni dan telaten mau apa, dan juga tapi itu tegas, berwibawa, berotoritas atas dosa, tidak takut sama manusia apapun itu akhirnya rohnya itu ditangkap gitu. Dan jadilah mereka duplikat-duplikatnya Yesus gitu lah. Jadi ya itu yang saya juga ingin lihat gitu di komunitasnya kita. Ya, jadi sekali lagi seperti tema kita bahwa jangan anggap enteng komunitas, karena artinya komunitas itu punya kuasa yang kalau kita secara umum kuasa itu adalah kuasa untuk mentransformasi, untuk membawa perubahan, terutama dalam diri seseorang yang meskipun itu tidak secara instan. Nah itu bisa dicapai karena di dalam komunitas tadi ada yang namanya penerimaan, ada yang namanya keteladanan, kemudian kata saling tadi, terus kemudian juga tadi ada pemuritan, dan ketiga ini dilakukan dengan ketekunan karena memang bukan satu proses yang singkat, tapi membutuhkan proses yang panjang, hal yang tidak mudah, proses yang artinya luar biasa, mungkin juga bisa menguras secara emosi, waktu, tenaga pikiran, tetapi makanya itu perlu ketekunan. Nah kalau itu semua terjadi maka akan ada komunitas yang sehat dan betul-betul mengadakan perubahan dalam setiap kehidupan kita. Satu lagi saya keinget yang buat saya penting sekali, kebebasan. Komunitas itu kalau kontrol, adanya itu kontrol, walaupun ya pemimpin bermaksud baik, tapi kalau caranya bergerak dikontrol untuk kamu ikut pemilihan sini caranya harus gini, harus ini, itu nanti malah istilahnya kontraproduktif, atau harusnya menjadi mentransformasi dan mengembangkan orang, jadinya malah lawannya gitu loh, malah membatasi, memenjara, dan ini jadi tidak harus dicul sampai ngawur kacau-kacau, bukan itu juga maksudnya kan, tapi di dalam kebebasan itu tetap ada prinsip-prinsip dasar yang membuat jadi teratur dan tertib, karena teratur dan tertib itu juga salah satu unsur dari Roh Kudus gitu. 1 Timotius berapa itu yang roh Allah tidak memberi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, ketertiban. Jadi di dalamnya itu kasih itu ada kebebasan, tidak ada kasih itu terus maksa dan ngontrol, itu tidak, itu bukan kasih. Tapi kasih itu tegas, ada disiplin yang prinsip, tapi yang prinsip itu aja, tapi yang selanjutnya bebas berkembang, ada rasa kebebasan dan aman untuk menjadi diri sendiri gitu, tidak ditekan-tekan dan intimidasi oleh macam-macam gitu. Buat saya pribadi penting sekali, itu sangat bicara, buat saya sangat bicara. Ya, buat aku juga kebebasan. Soalnya kalau misalnya di komunitas itu kita terlalu dikekang, jadinya kalau misalnya terlalu dikekang itu kita kayak risih lama-lama.
dua apa sih, kok aku gini aja nggak boleh, kok aku sedikit kayak gini aja dianggap beda. Jadi kayak malah kita pura-pura di komunitas itu, ya, pura-pura nggak jadi diri kita pengennya jadi yang diakui anak orang. baik ya, kita jadinya tuh pengennya jadi anak baik yang mereka nerima kita karena kita berbuat baik, bukan karena kita jadi apa adanya. Bener, kita apa ya, mau ke arah yang lebih baik, tapi bukan berarti terus kita pura-pura gitu jadinya, biar orang nggak memandang kita jelek, biar kita tetap ada di komunitas itu. Nah itu enggak jadi ini, maksudnya tidak akan hidup yang seperti itu, tidak bisa berdampak, tidak akan menghasilkan dampak. Karena untuk menghasilkan dampak, Tuhan mau kita jadi diri kita apa adanya itu. Kalau itu tidak bisa menerima, nggak bisa berdampak apa. Ya, cukup banyak hal yang kita obrolkan malam hari ini, tapi kita tutup dengan satu ayat tadi yang sudah dibuka oleh CC, 1 Korintus 15 ayat 33, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi karena tahu bahwa komunitas itu punya kuasa, baik nanti kemudian arahnya ke positif atau negatif, maka jangan sekali-kali kita menganggap enteng komunitas. Setuju. Kita harus pilih komunitas yang sehat, tetapi bukan hanya memilih komunitas yang sehat, tetapi kita juga harus bertumbuh secara sehat di dalam komunitas itu. Nah, masih akan banyak sekali lagi obrolan soal komunitas, soal komsel yang akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Oleh sebab itu tetap jangan pernah lewatkan program siaran ini, Cangkruan Rohani, yang tentunya akan memperkaya kita, bukan hanya dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi juga pengalaman-pengalaman bersama dengan narasumber terpercaya. Dan bukan, kalau ada pertanyaan, oh iya, ini orangnya di sini ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung sampaikan ke tim admin. Baik tentang komunitas maupun pertanyaan yang lainnya. apa-apa. Yang lain. Ya. Nomornya ada. Tanya sendiri. Nomor saya atau nomor saudara Abigail? Siap. Oke, Menampung sekali. pertanyaan. Terima kasih ya Ibu Dinda. Ya, Ibu, terima kasih Bapak Oni. Ya, Ibu Wena Malindo sudah bergabung untuk ngobrol sama-sama. Sampai ketemu di minggu yang akan datang dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik dan tentunya akan memberkati setiap kehidupan kita semua. Cangkruan Rohani, seruput kopi sambil berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.